Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Ia lahir pada tahun 22 Hijriah, 2 tahun terakhir dari kepemimpinan Umar bin Khattab, wafat 23 Hijriah. Ibunya adalah Khodimah, pembantu dari Ummi Salamah, istri Nabi Muhammad. Pada saat ibunya melahirkan, ibunya membawa bayi Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar untuk meminta Sayyidina Umar mendoakan bayinya. Kemudian Umar mendoakan bayi tersebut dengan doanya, "Ya Allah, jadikanlah bayi ini kelak menjadi orang yang memahami agama dan orang yang dicintai manusia." Hasan Al-Basri adalah salah satu tabi'in terkemuka. Ia terkenal akan kewirauian, keilmuan, dan kefasihan perkataannya. Menurut Zeskin, ia merupakan tokoh yang diperebutkan oleh hampir semua kalangan sebagai ikon, baik kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Mu'tazilah. Ia wafat pada tahun 110 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 728 Masehi. Hampir seluruh penduduk Madinah turut mengantarkan saat jenazahnya disemayamkan. Tetangga penyembah api. Hasan Al-Basri memiliki seorang tetangga bernama Simeon. Ia adalah seorang penyembah api. Suatu hari, Simeon jatuh sakit dan dalam keadaan sekarat. Hasan Al-Basri menjenguk dan mengajaknya untuk masuk Islam. Kemudian Simeon meminta Hasan untuk memberinya pernyataan tertulis bahwa Tuhan tidak akan menghukumnya. Hasan memenuhi permintaan itu. Simeon ingin dokumen itu diletakkan dalam tangannya di kuburan bila ia mati. Permintaan Simeon dikabulkan oleh Hasan Al-Basri. Singkat cerita, Simeon meninggal. Hasan Al-Basri ikut serta dalam prosesi pemakamannya. Kemudian Hasan Al-Basri kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia merenungkan apa yang telah dilakukannya terhadap Simeon, termasuk mengajaknya masuk Islam. Dalam mimpinya, ia melihat Simeon memancarkan cahaya bagaikan lilin. Simeon terlihat mengenakan jubah yang bagus dan di atas kepalanya ada mahkota. Ia berjalan-jalan sambil tersenyum di taman surga. "Apa kabar, Simeon?" Hasan bertanya. "Mengapa Anda bertanya? Anda bisa melihat sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa dengan rahmat yang membawaku di hadapannya dengan sangat ramah menunjukkan wajahnya kepadaku. Nikmat-nikmat yang diberikan kepadaku tidak bisa digambarkan. Jaminan Anda telah diterima. Jadi sekarang, ambillah kembali dokumen Anda. Saya tidak membutuhkannya lagi." Ketika Hasan bangun, ia melihat kertas itu di tangannya dan memeki. "Tuhan, aku tahu bahwa apa yang Engkau lakukan ada sebabnya. Sungguh luas rahmat-Mu. Siapa yang akan menderita kerugian di pintu-Mu? Engkau mengabulkan seorang kafir berusia 70 tahun untuk datang di dekat-Mu dengan satu ucapan. Lantas bagaimana Engkau akan melarang seorang beriman berumur 70 tahun? Inilah secuil kisah dari seorang sufi generasi tabi'in yang menggambarkan bahwa kenikmatan seseorang di akhirat kelak tidak dapat diketahui oleh siapapun terkecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Simeon yang selama berpuluh tahun menyembah api, kemudian di akhir hayatnya ia justru husnul khotimah. Semua dosa-dosanya diampuni, ia masuk surga dan menikmati kebahagiaan di akhirat. Salah satu hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bahwa tidaklah berguna dan bernilai kita menilai kadar keimanan atau bahkan kemusyrikan orang lain. Sebab siapa tahu ia justru lebih mulia dari kita di akhir hidupnya. Husnul khotimah sebagaimana Simeon. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.